Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan Behavioral Finance, yaitu Investor Behavior in Decision Making and Market Anomaly. Kelompok 11 beranggotakan saya Rizal Ghani Firmansyah dengan NIM 1931464, lalu Muhammad Adin Rizky dengan NIM 1931466, lalu Syafika Amalia Arwi dengan NIM 1931507, dan yang terakhir Salsabila Rama Putri dengan NIM 1931508. Yang pertama, Behavioral Finance Concept, yaitu berpendapat bahwa emosi dan sentimen memainkan peran penting dalam menentukan perilaku investor di pasar. Behavior ini menyediakan kerangka kerja untuk memahami perilaku investor dan pasar yang merupakan alternatif dari teori standar keuangan. Teori investasi pada umumnya dibangun atas dasar asumsi bahwa yang pertama, manusia selalu berpikir rasional dalam setiap proses pengambilan keputusan. Lalu, manusia selalu mampu menemukan titik optimal yang memberikan utilitas maksimal bagi pembuat keputusan. Lalu, unsur-unsur subjektivitas seperti emosi dan berbagai faktor psikologis lainnya justru lebih dominan memengaruhi perilaku investor. Lalu yang terakhir, faktor ketakutan, ketamakan, dan kepanikan para investor lebih dominan dalam situasi saat pengambilan keputusan investasi para investor. Lalu 3 kemungkinan kegagalan minat investor. Yang pertama, perilaku irasional. Investor berperilaku tidak rasional ketika mereka tidak memproses semua informasi yang tersedia dengan benar sambil membentuk ekspektasi mereka terhadap kinerja masa depan perusahaan. Biasanya investor terlalu mementingkan kejadian dan hasil yang singkat saja. Hal ini adalah sebuah kesalahan yang mengarahkan mereka ke perusahaan yang tidak melihat kondisi masa depan. Yang lainnya adalah saham perusahaan yang terlalu konservatif yang membuat kepanikan. Lalu pola perilaku sistematis. Pola ini para investor memutuskan untuk membeli atau menjual tanpa berkonsultasi dengan fundamental ekonomi. Dampaknya terhadap harga saham akan tetap terbatas. Lalu batasan arbitrase di pasar keuangan. Arbitrase ini yaitu ketika investor berasumsi bahwa kinerja kuat perusahaan merupakan indikasi kinerja masa depan. Mereka mungkin mulai menawar saham dan menaikkan harganya. Nah, arbitrase semacam ini tidak terlalu terjadi dalam praktiknya. Biaya, kompleksitas, dan resiko yang terlibat dalam menyiapkan posisi bisa terlalu tinggi bagi investor individu. Baik, selanjutnya adalah traditional finance concept. Yang pertama, investor adalah rasional. Investor sebagai pelaku selalu memecahkan persoalannya secara optimasi matematik sesuai dengan pilihannya untuk memaksimumkan keuntungan melalui identifikasi cost and benefit. Yang kedua, pasar sangat efisien. Suatu pasar dikatakan efisien apabila tidak seorang pun investor akan memperoleh return tidak normal atau abnormal return, setelah disesuaikan dengan resiko yang didasarkan dengan kemampuan atau karakteristik investor tersebut, dengan menggunakan strategi perdagangan yang ada. Artinya, harga-harga yang terbentuk di pasar merupakan cerminan dari informasi harga saham yang ada di masa lalu. Nah, konsep pasar efisien ini ada karena kondisi ideal seharusnya dapat terpenuhi, di mana banyak terdapat investor rasional dan berorientasi pada memaksimalkan keuntungan dengan menganalisis, menilai, dan berdagang saham. Yang ketiga, pengembalian yang diharapkan hanyalah fungsi risiko. Konsep risiko portofolio adalah untuk memilih portofolio yang efisien. Didefinisikan sebagai portofolio yang akan memberikan return, di mana semakin tinggi tingkat pengembalian return, maka semakin tinggi pula risiko yang timbul, atau biasa dikenal dengan istilah high risk, high return. Dan yang terakhir, traditional finance konsep ini dirancang untuk memahami keputusan apa yang harus dibuat investor dengan cara normatif atau sebagai patokan investor dalam berperilaku yang dianggap pantas atau sesuai. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Salsabila. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai the new approach of traditional finance theory, di mana di dalamnya terdapat tiga
pendekatan. Yang pertama ada prospek teori, ada bounded rationality theory, dan yang terakhir ada framing theory. Prospek teori merupakan penelitian yang dilakukan oleh Tversky pada tahun 2000 menjelaskan mengenai prospek teori yang berkaitan dengan ide bahwa manusia tidak selalu berperilaku rasional. Teori ini beranggapan bahwa ada bias yang melekat dan terdapat faktor yang memotivasi seorang individu dalam psikologisnya yang mempengaruhi pilihan orang di bawah kondisi ketidakpastian. Teori prospek ini mempertimbangkan preferensi sebagai suatu fungsi pertimbangan keputusan dan berasumsi bahwa pertimbangan tersebut tidak sesuai dengan profitabilitas. Selanjutnya, terdapat contoh yaitu kondisi seorang investor yang mengambil risk averse akan memilih investasi yang pasti memberikan tingkat pengembalian $90.000 dibandingkan dengan investasi yang menawarkan pengembalian sebesar $100.000 dengan profitabilitas 90% dan 10% kemungkinan tidak menerima apa-apa. Sedangkan pada case yang kedua, yaitu investor yang mengambil risk seeking akan lebih memilih investasi yang kemungkinan mengalami kerugian $90.000 atau 90% dengan peluang kemungkinan tidak merugi sebesar $100.000 atau 10%. Selanjutnya ada bounded rationality theory. Rasional terbatas ini memberikan gambaran bahwa manusia yang dipandang sebagai seorang homo economicus atau selalu memenuhi kebutuhannya tidak sepenuhnya selalu memandang untung rugi dalam mengambil keputusan. Dan manusia masih memiliki sebuah naluri atau yang disebut sebagai sikap altruisme, di mana sikap yang menunjukkan mementingkan orang lain dalam bertindak. Bounded teori ini memberikan sebuah pemahaman bahwa manusia tidak sepenuhnya rasional, namun tidak mencapai rasionalitas tersebut, manusia harus memiliki informasi terhadap pengambilan keputusannya. Sebagai contohnya, seorang pahlawan yang rela mati dalam memperjuangkan kemerdekaan. Di sini logikanya, hal tersebut tidak rasional, tetapi seorang pahlawan mengambil atau menggambarkan emosional yang menjadi faktor penentu dalam pengambilan keputusan seseorang tersebut. Yang selanjutnya yaitu terdapat framing teori, merupakan teori yang menunjukkan bagaimana sebuah teori keputusan yang dibuat tergantung kepada perspektif pandangan keputusan masalah tersebut diciptakan, atau sesuai dengan keadaan, nuansa, atau suasana informasi tersebut bagaimana disampaikan. Contohnya, terdapat dua kalimat. Yang pertama, perusahaan Unilever membagikan separuh laba bersihnya, dan kalimat kedua, perusahaan Unilever menahan separuh laba bersihnya. Sebenarnya dua kalimat ini memiliki makna yang sama, tetapi dan logikanya reaksi yang diberikan kepada keduanya juga tidak berbeda. Namun secara psikologis, kalimat pertama dengan kata membagikan jauh dinilai lebih positif dibandingkan kalimat kedua dengan kata menahan dinilai dapat memberikan suasana yang berbeda. Oke, selanjutnya yaitu market anomali. Market anomali diartikan sebagai situasi yang tidak normal di pasar yang berlawanan dengan konsep teori pasar efisien, di mana dinyatakan bahwa investor tidak bisa menduga harga dan tingkat pengembalian berdasarkan harga saham di masa lalu yang disebabkan adanya return yang random. Ketidaknormalan akan selalu terjadi pada pasar secara keseluruhan, tetapi bisa juga terjadi pada pergerakan saham-saham tertentu. Anomali yang terjadi pada saham-saham tertentu biasanya selalu bisa dideteksi oleh Bursa Efek Indonesia, sehingga dapat dilakukan pemantauan terhadap pergerakan harga setiap saham yang diperdagangkan di bursa. Peristiwa anomali akan menawarkan investor peluang untuk memperoleh abnormal return. Dengan adanya anomali, investor yang sebelumnya tidak mengetahui adanya perubahan atau terjadi secara random, membuat investor dapat membuat pendugaan atau prediksi dari satuan waktu atau periode. Kemudian selanjutnya yaitu merupakan salah satu contoh jenis anomali, di mana anomali musiman Monday Effect merupakan anomali yang terjadi pada hari Senin, di mana return saham berada pada signifikan negatif atau return terendah. Dengan adanya hal tersebut, investor dapat memprediksi dan menduga return saham pada hari Senin
dan memanfaatkannya untuk merancang suatu aktivitas atau strategi perdagangan untuk mendapatkan abnormal return. Tentang behavior bias. Ini merupakan suatu hal yang kita menentukan bagaimana perilaku bias para investor yang dihadapkan oleh beberapa pilihan dan bagaimana cara mereka menyikapinya. Terdapat 5 di sini, yaitu adalah overconfidence atau percaya diri, terlalu percaya diri, underreaction, disposition effect, heuristic, dan perilaku menyading. Pertama itu adalah tentang overconfidence. Nama ini bias ini mewakili kecenderungan orang untuk percaya bahwa mereka lebih baik atau lebih terdidik tentang suatu topik daripada yang sebenarnya. Sayangnya dalam hal investasi tidak ada bola kristal dan sulit untuk mengetahui dengan pasti arah pasar saham. Maksudnya apa? Di sini investor mereka terlalu merasa jumawa, sombong dengan ilmu-ilmu yang mereka miliki, dan mereka merasa semua itu bisa dilakukan dengan mudah dan merasa lebih baik dengan yang lainnya. Ini merupakan hal-hal yang sangat beresiko jika terlalu dilakukan dan berlebihan. Itu adalah overreaction dan underreaction. Kecenderungan untuk mencari informasi atau menafsirkan informasi dengan cara yang mendukung pandangan yang telah ditetapkan sebelumnya tentang suatu keputusan atau topik. Di sini terdapat 2, yaitu underreaction, yaitu terjadi ketika individu cenderung konservatif dan terlalu bergantung pada keyakinan mereka semasa lalu, dan overreaction atau mereka bergantung pada data terbaru dengan mengorbankan kumpulan data sebelumnya yang lebih luas. Position effect ini merupakan kecenderungan investor menjual lebih dini saham-saham yang berkinerja superior dan menahan terlalu lama saham-saham yang berkinerja inferior. Maksudnya adalah investor lebih dahulu menjual saham-saham yang dianggap mereka lebih menguntungkan potensial daripada saham-saham yang lainnya, dan menahan terlalu lama saham-saham yang mereka anggap kurang berpotensial untuk waktu yang cukup lama agar karena mendahulukan yang tadi itu. Nah, itu tentang heuristik, yaitu sebuah aturan praktis memperoleh informasi untuk mengambil keputusan yang cepat meskipun itu tidak optimal. Maksudnya di sini adalah mereka para investor itu mengambil keputusan dengan menggunakan intuisi maupun pengalaman pribadi mereka, dan karena kurang cukup rasional, karena kita ketahui bahwa di dunia bisnis sendiri yang real itu tidak semua materi kuliah atau seminar kita lakukan itu semuanya dapat digunakan di sana, karena hampir 99% itu rata-rata menggunakan pengambilan keputusan yang mendadak ataupun cepat. Selanjutnya yaitu tentang herding behavior, itu fenomena di mana investor mengikuti apa yang mereka anggap benar oleh investor lain daripada menganalisis mereka sendiri. Maksudnya di sini tuh mereka lebih ke arah ikut-ikutan, karena mereka melihat mayoritas atau investor yang lebih besar itu kenapa mau investasi di ini. Mereka tidak ada perhitungan ataupun mereka tidak ada kontrol sistem ataupun apapun, jadi mereka langsung saja ikut untuk investasi di sana. Selanjutnya itu adalah mental accounting. Hal ini merujuk pada kecenderungan investor untuk mengelompokkan keuangan mereka pada rekening-rekening yang berbeda didasari pada kriteria yang subjektif. Maksudnya di sini mereka itu membagi dana seperti membagi uang untuk tabungan dan uang untuk misalkan untuk bank untuk menabung dan bank untuk membayar utang kredit. Ya, utang kredit seperti itu. Selanjutnya itu adalah self attribution. Itu adalah kecenderungan orang untuk menganggap kesuksesan apapun yang mereka miliki adalah bakat mereka sendiri, bukan pada ketidakmampuan mereka. Simpelnya itu bagian dari overconfidence yang saya jelaskan pertama tadi. Itu jadi self attribution ini juga menjadikan investor itu sombong juga, karena mereka merasa kemampuan yang mereka miliki itu dari analisis, trading maupun lain-lain itu sangat mumpuni gitu. Jadi ketika mereka dihadapkan dengan fluktuatif saham yang tinggi ataupun harga pasar ataupun saham yang sedang meningkat dan kondisi pasar juga sedang jelek, itu mereka malah menyalahkan keadaan, karena mereka tidak mau disalahkan, karena mereka menganggap tadi diri mereka itu superior. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.